Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu berjamaah yang kelihatan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya yang kelihatan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf dari suaranya namanya bersatu antara Zoom dan YouTube ya. Sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dengan izinnya kita bisa menikmati pagi ini hidangan Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, kemudian berzikir, kemudian tilawah Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan semua tadi menjadi sarana berkumpulnya kita di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurah pada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian tentang makna syahadatain dan sampailah kita kepada salah satu materi, yakni tentang pokok bahasan ar-ridha, ridho atau rela dalam bahasa kita begitu ya. Ini satu yang prinsip sekali ya. Kalimat syahadat adalah pondasi kehidupan seorang muslim. Kalimat syahadat adalah akar dari sebuah pohon yang akan menyerap makanan, kemudian air dan segala macamnya. Kalimat syahadat adalah pondasi bangunan Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih ya. Sehingga ini bagian dari salimul akidah ya. Lurusnya akidah kita ketika syahadat kita benar, dan itulah pondasinya adalah kalimat syahadat. Kemudian ya kita masuk ke sebuah bahasan yang sangat penting, yaitu tentang ridho. Rasulullah SAW dalam dakwahnya 13 tahun di Mekah adalah menangkan kalimat tauhid, kalimat syahadatain, sehingga kemudian pribadi-pribadi yang demikian kuat dan kokoh seperti Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu semua dibentuk ya, ditempa oleh Rasulullah dalam sebuah madrasah, sebuah pembinaan ya di rumah Arqam bin Abil Arqam ya, sebuah rumah yang sangat tersembunyi pada saat itu untuk membina membina akidah ya para sahabat ini. Baik, kita lihat screen-nya. Ya. Di bahasan kita adalah tentang ar-ridho hari ini ya. Jadi tentang ridho, bagian dari pembahasan makna syahadatain ya. Ya, di belakang saya ini background saya untuk acara hari ini. Insya Allah nanti jam 9 akan ada seminar kepenulisan online One Day One Juice dengan sebuah tema merangkai kata lewat surat cintanya. Ya. Insya Allah akan menghadirkan para bicara nasional, Ustadz Arif Rahman Lubis ya, dari Pondok Teladan Rasul ya. Kemudian ada juga Mbak Hanum Salsabila Rais ya. Saya kira dia udah nggak asing lagi, beliau penulis buku yang sudah difilmkan ya, 99 Cahaya di Langit Eropa dan Langit Terbelah di Amerika. Ini juga akan
sambut oleh Ketua Umum Odoj Ustaz Bakat Setiaji. Kebetulan saya diminta moderatornya, jadi saya pakai dulu background-nya untuk acara pada pagi ini, ya, supaya nanti tidak berubah lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi ar-ridha adalah bagian dari mana syahadatain, ya, dan tujuan disampaikannya materi ini adalah kita lihat tujuan materinya. Pertama, memahami ridha terhadap Allah berarti menerima semua ketentuan Allah terhadap manusia, alam semesta, dan tuntunan Allah terhadap kita. Ya. Artinya keridhaan Allah, ketika kita sudah ridha kepada Allah, berarti menerima siap, ya, ridha dengan apa yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa takdir kauni dan syar'i adalah rahasia Allah yang besar dan harus diterima dengan iman. Sedangkan sunatullah di Jakarta ini dapat dipelajari dalam rangka meningkatkan iman kita. Ya, karena di alam semesta adalah alam tajribah, alam eksplorasi, alam eksperimen. Ya. Kemudian diharapkan peserta tarbiyah menyadari bahwa ia harus bersikap sesuai dengan tuntunan Allah sebagai konsekuensi syahadatain. Ya. Jadi ketika kita telah mengucapkan kalimat syahadat, ya, ada konsekuensi yang harus dijalani. Ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Ar-ridha ini adalah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, ya, maka dia harus siap ridha, rela diatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin dalam bahasan sebelumnya ada 3 pilar yang menjadi bangunan Islam kita, yaitu raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridha Allah sebagai Rabban, sebagai Tuhan, ya. Kemudian Islam sebagai dinan, sebagai aturan hidup kita, sebagai agama kita, dan kita ridho Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul, ya, yang menjadi qudwah hasanah kita, teladan terbaik kita, insya Allah. Kita lihat ar-ridho. Ya. Maka sungguhnya sebuah pertanyaan yang akan muncul dalam diri kita ketika kita bicara tentang ridho, ya, sebagai konsekuensi dari kalimat syahadat adalah apa yang Allah kehendaki. Apa yang kehendak Allah kehendaki, ya. Kita lihat baik terhadap kita, bina, terhadap alam semesta, bil kaun, maupun minna dari kita. Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Dan sungguhnya ridho adalah ciri khas orang yang beriman, ya. Bahwa orang bersyahadat maka dia otomatis ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, ya. Pokoknya yang kita harapkan adalah ridha Allah, ya. Maka kita beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai kita beribadah itu karena ingin pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah quote dari Syekh Mutawalli Sa'rawi yang sangat indah. Beliau mengatakan, kalau kamu beribadah semata-mata karena ingin pemberian Allah, ya, maka hanya semata-mata itu yang kamu dapatkan. Tapi kalau engkau beribadah karena mencari ridha Allah, maka jangan kaget kalau kemudian datang pemberian Allah yang luar biasa kepadamu. Artinya saat kita sudah mengikhlaskan diri bahwa ibadah kita dalam mencari ridha Allah, maka justru Allah akan datang sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, yang luar biasa. Artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah tujuan mulia yang harus difahami oleh kita semuanya. Ya. Kita lihat yang pertama. Apa yang Allah kehendaki bin terhadap kita, ya, terhadap kita. Yang Allah kehendaki terhadap kita. Ini maksud di dalam kajian, ya, alamul ghaib, sesuatu yang terhadap kita ini kan sesuatu yang ghaib, ya. Kita lahir dari bapak siapa, ibu siapa, ya. Itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa milih, ya. Kita lahir dari bangsa mana, Indonesia, Zimbabwe, atau Amerika, Eropa, ya. Itulah bagian yang tidak bisa kita minta, ya, sesuatu yang diatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lahir dalam keadaan hidung mancung atau hidung pesek atau mata belok atau mata sipit, ya. Inilah
sesuatu yang Allah kehendaki dari terhadap kita ya. Kita lihat beberapa ayatnya, surat An-Nisa ya, ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibahum hasanatu yaqul hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atu yaqul hadhihi min indik. Kullum min indillah fama liha ulail qauma la yakadu yafqahuna haditsa. Di mana saja keberadaan kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari si Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun ya. Artinya orang-orang munafik tidak memahami nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ya, kematian akan datang kepada kita. Satu yang ya, termasuk mati adalah satu yang gaib ya. Maut adalah ya, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa diminta kapan datangnya dan tidak bisa diundurkan ketika sudah tiba datangnya. Itulah kematian, alamul ghaib. Di mana saja berada, kematian akan mendapatkan kamu, kadang kamu sembunyi di benteng yang kokoh. Ya. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang munafik jika mereka kebaikan mengatakan ini dari si Allah. Dan kalau mereka melakukan keburukan, bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari si kamu Muhammad. Artinya orang-orang munafik tidak mau bersyukur ya pada Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian ya orang-orang munafik itu tidak bisa menerima nasihat sedikit pun. Ya. Pokoknya cari benarnya saja, cari untungnya saja. Kemudian ya sekali lagi ini adalah alamul ghaib, ya, berada di alam kematian, rezeki kita, ya, jodoh. Inilah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah yang sudah mengatur semuanya. Ya. Dan tidak bisa diminta ketika kapan datangnya kematian dan tidak bisa diundurkan ketika sudah tiba waktunya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, "Qul inni numitu an a'budalladzi tad'una min dunillah kulla antum ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ini keimanan kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa selembar daun yang jatuh di tengah hutan, ya, pada malam hari yang gelap gulita sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz dalam kitab yang nyata, ya. Ini harus jadi keimanan seorang mukmin bahwa semuanya apa yang kita alami setiap harinya itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Termasuk hari ini saya mengadakan live ya di Facebook tentang kajian tentang Ar-Ridha ini juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Artinya sesuatu yang barangkali dalam perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan ya Lauhul Mahfuz. Artinya sesungguhnya hidup kita ini sudah ada skenario-nya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jangan khawatir gitu ya. Orang-orang beriman ya menyadari seolah-olah bahwa ini bagian dari keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya dan pada sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib tadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Allah yang mengetahuinya. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan mati, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, tidak ada yang tahu. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui tentang kehidupan kita, tentang apa yang terjadi pada kehidupan kita ini. Ini bagian dari pemahaman ya alam ghaib, ya. Bagian dari keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabraha
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian, itu adalah mudah bagi Allah. Sekali lagi, tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab yang Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita meyakini ini, sesungguhnya kita nggak perlu khawatir dengan kehidupan kita, semua sudah dalam rencana Allah Subhanahu wa taala, tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini keyakinan seorang muslim, ini yang menjadi landasan al-iman, ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun iman, ini bagian dari rukun iman yang keenam, bahwa kita yakin, kita percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya telah tertulis dalam kitabnya. Tidak ada bencana pun. Kita menginjak duri, nanti barangkali jam 7 kita keluar, kita injak duri, sesungguhnya itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Termasuk barangkali ya memahami dengan bahwa ya seseorang bisa terkena COVID, ini bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ya, ada teman-teman saya yang sebetulnya orangnya sangat provok ya dalam protokol kesehatan, tapi kemudian tetap terkena gitu ya. Ini bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika sudah terjadi, ada hikmah di balik itu gitu. Bagi beliau, bagi dirinya ya. Bahwa itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya meyakini bahwa misalnya tentang wafatnya Ustaz Dr. Muinudillah ya, Muin kemarin, yang ya, kita tahu orangnya sangat luar biasa dalam dakwahnya, luar biasa, bahkan sampai saat di ruang ICU pun ya, dia minta dilepaskan selang oksigennya untuk memberikan tausiah kepada jamaahnya ya. Ini luar biasa, semangat dakwahnya. Tapi kemudian Allah manggil beliau dalam usia yang mungkin relatif muda ya, dalam usia 54 tahun. Itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz gitu ya. Ya kalau boleh milih begitu ya, orang yang secerdas dia, secerdas beliau ya, demikian bermanfaatnya untuk umat ya. Nah, diceritakan oleh sahabatnya dulu ketika di Libya tingkat satunya ya, beliau selalu juara pertama ya. Kemudian punya 21 taklim. Jadi setiap hari pergi taklim, mengisi taklim 3 tempat ya. Ini juara pertama. Terus sekali lagi lah, kalau saya meyakini bahwa ya mungkin beliau sudah cukup amalnya, sehingga Allah manggil beliau lebih cepat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bercinta kepada dirinya, sudah cukup amalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita belum ada jaminan ya bahwa amal kita akan menjadi sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Belum ada. Sekali lagi lah, qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan iman ya. Nah, dalam hal ini kadang mungkin kita bertanya ya, kenapa sih Allah melakukan ini ya? Kok saya diberikan coba saya dilahirkan dari suku Quraisy gitu ya, sehingga punya ya, kita jangan bertanya, karena Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan, itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Ambillah hikmahnya, jangan pernah bertanya kenapa ya. Ya mungkin kalau kita jadi lahir dari suku Quraisy, bukannya menjadi pengikut Rasulullah SAW, menjadi pengikutnya Abu Jahal kan bisa jadi. Ya, artinya sekali lagi hikmah itu adalah bagian dari yang harus kita ambil ya. Jadi bukan bertanya tentang kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu. La yus'alu amma yaf'al ya. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Ya, Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tentang buat rencana kehidupan kita ini. Ya. Kita ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, dan mereka lah yang akan ditanyai. Ya. Artinya Allah dalam menentukan diri kita ini, kenapa kita jadi begini, ini bukan bagian yang perlu kita pertanyakan. Tapi ambillah hikmahnya, ya, ketika kita dilahirkan dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, pasti di situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah tidak akan ditanya tentang hal itu. Ya. Ya, Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 24, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Wa in tu'du ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua di alam semesta ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Angin dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita melahirkan, kita menyampaikan atau kita sembunyikan, ya. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Jadi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi pada poin ini ya tentang apa yang terhadap kita ini kita hanya bisa mengambil hikmah, ya. Hikmahnya apa? Ya, dan tidak ditanya tentang kenapa begini, kenapa begitu. Ya, ini sikap yang harus muncul dengan diri kita terhadap semuanya itu, terhadap diri kita, tentang tubuh kita, tentang kulit kita, tentang orang tua kita, lahirkan dari suku mana, ya. Tapi kita harus mengambil hikmahnya. Surat Al-Baqarah ayat 19. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Saya kira setiap orang manusia benci dengan perang. Tapi ketika sudah menjadi kewajiban, ya kita nggak bisa menolak lagi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah yang mengetahui. Ya, kita mengetahui apa hikmahnya dari kewajiban jihad, kewajiban perang ini. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dalam kehidupan kita ini. Ya. Ini yang pertama, apa yang Allah kehendaki terhadap kita bina, maka sikap kita adalah mengambil hikmah. Ya. Karena kita nggak bisa menolak, nggak bisa meminta, ya, dari apa yang kita terima. Ya. Kemudian yang kedua, ma'aradallahu bil kaun, apa yang kehendaki Allah terhadap alam semesta ini. Ya. Kalau tadi terhadap diri kita, ini terhadap alam semesta. Kita lihat surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak dan dia tidak punya anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kuasaannya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya, ya. Jadi sesuatu sudah diukur dengan rapih, ya. Coba lihat, Allah menciptakan diri kita, nggak usah jauh-jauh, dari kita sendiri saja. Allah menciptakan mata kita, menciptakan telinga kita, hidung kita, mulut kita, semuanya dalam kondisi yang sempurna, ukurannya pas, gitu, ya. Dan tempatnya juga pas, ya. Coba bayangkan kalau hidung kita ini menghadap ke atas, ya. Mungkin setiap hujan kita harus tutupin hidung kita. Atau misalnya ya rambut kita, alis kita ini seperti rambut kepala kita yang tumbuh terus gitu. Ya, perlu apa namanya pemotong alis gitu ya. Kalau kita kan enggak alis nggak diapa-apain juga segitu-gitu aja, tidak akan tumbuh terus seperti jenggot kita atau kumis kita atau rambut kita. Ya. Seandainya gigi kita ini seperti kuku kita gitu, ya, tumbuh terus ya, mungkin perlu memotong gigi. Itu kayaknya kan enggak. Ini adalah Allah menentukan dengan ukurannya dengan serapih-rapihnya. Ya. Jadi ini bagian dari alam semesta yang harus kita pelajari, ya. Nah kalau terhadap alam ini, kalau tadi alam gaib, ya, yang terhadap kita, yang terhadap alam semesta ini alam tajribah, ada alam percobaan, alam eksperimen, ya. Ini tempatnya para ilmuwan dalam memahami apa namanya kaidah alam semesta ini. Maaf. Baterainya hampir habis. Sekali lagi, ini alam tajribah, alam eksperimen, alam eksplorasi, ya.
Maka kewajiban kita adalah melakukan eksplorasi dalam alam semesta ini. Nah, ketika sudah melakukan eksplorasi ini, kita akan mendapatkan sunatullah fil kaun, ketentuan Allah di alam semesta ini. Ya, air ya turun ke bawah, ya tidak pernah air itu bergerak ke atas ketika dilakukan apa-apa, dia akan turun ke bawah kecuali dikasih dengan air mancur begitu ya. Tapi dalam kenyataannya ada sunatullah fil kaun, ya. Bahwa segala sesuatu itu adalah ada sunatullahnya. Ketika padi disirami dengan air yang cukup, dia akan tumbuh besar ya, dan segala macam itu bagian dari ketentuan Allah di alam semesta ini. Kita lihat surat Fatir ayat 43. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat tidak akan menimpa orang-orang merencanakan sendiri. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati penggantian bagi sunnah Allah dan sekali-kali tidak pula menemui penyimpangan bagi sunnah itu. Ya, kalau kita berusaha, kita akan berhasil, kita akan sukses. Bukan sunnatullah fil kaun. Ya. Demikian juga hal Muslim atau bukan non-Muslim, ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dia akan berhasil ya, dalam usahanya. Dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penggantian bagi sunnah Allah itu. Karena sunnatullah fil kaun sudah berlaku ya, di alam semesta ini. Ya, makanya istilah barangkali kita perlunya seorang Muslim juga harus memahami ini, harus punya ilmuwan Muslim yang memahami tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ya, baik dalam bidang pertanian, dalam bidang pertambangan, dalam bidang segala hal ya, karena untuk mengetahui sunatullah di alam semesta ini. Nah, kewajiban kita apa? Kalau tadi adalah di sini tidak akan ditanya, di sini kewajiban kita adalah al-bahth ya, mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Ya. Ayatul kauniyah, ayat-ayat kaun ini harus dikaji ya. Firman Allah SWT kewajiban untuk mengkaji ya. Dalam surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit bumi, ya, maksudnya ke apa ya, pelajaran astronomi gitu ya. Dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Ya. Jadi disinilah ya kewajiban orang-orang yang berakal untuk mempelajari tentang apa yang terjadi di alam semesta ini, fenomena alam yang di alam semesta ini harus dibahas. Ya, perlunya para ahli, para profesor, doktor ya, untuk mengkaji semua yang ada di alam semesta ini. Ya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk al-intifa, untuk pemanfaatan. Ya, supaya bisa manfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kita kan ada peran khalifatullah fil ard sebagai wakil Allah di muka bumi ini adalah memakmurkan bumi. Ya. Maka bagaimana alam semesta ini dimanfaatkan sebanyak-banyak mungkin untuk kebutuhan pentingan manusia. Ya. Maka ya ulama terdahulu telah memberikan ke arah situ ya. Ya. Misalnya sekarang hari ini kita misalnya lihat, kita mungkin kagum dengan seorang anak muda yang mendirikan media sosial Facebook ya, Mark Zuckerberg ya. Tapi ternyata dia sendiri mengagumi ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi gitu ya. Karena sesungguhnya tanpa di tokoh-tokoh Islam terdahulu, ilmuwan Islam terdahulu, mereka tidak akan menemukan tentang bagaimana teknologi saat ini. Gitu ya. Jadi kita harus disadarkan anak-anak kita tentang ilmuwan Muslim di masa lalu. Ya. Maka kita bisa manfaatkan itu semuanya. Kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa nafi'un lin-nas wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz.
Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka menggunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi di sini Allah menegaskan tentang kenapa diciptakan besi. Besi itu sudah ada dari dulunya. Dan sebenarnya di padanya ada kekuatan yang hebat. Bisa buat pedang, bisa buat pisau, bisa buat meriam, bisa buat mobil, ya, bisa buat. Saya besi pun sekarang bisa terbang kan, gitu ya. Helikopter bisa terbang, ya. Ternyata besi pun bisa terbang, ya, dengan teknologi ini. Artinya yang seperti ini ya seharusnya adalah milik umat Islam, ya, yang menguasai gitu. Karena sesungguhnya Allah sudah menegaskan tentang manfaat alam semesta itu termasuk besi dalam kehidupan kita ini. Allah juga menegaskan wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bi wa'duwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dia siapkanlah untuk mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Jadi perlu persiapan. Maknanya di sini bukan semata-mata itu perangan dalam pengertian fisik saja, ya. Perang dalam pengertian perang ghazul fikri, perang pikiran itu butuh ilmu, ya, sehingga istilah berbeda orang-orang ilmuwan Muslim menguasai berbagai ilmu, gitu ya. Ketika dihadapkan dengan orang-orang kafir, kita punya sebuah kekuatan. Ya. Jadi alam ini bagian alam semesta. Ma'aradallahu bil kaun, apa yang Allah kehendaki alam semesta ini adalah kita manfaat, kita mengkajinya, kita mengeksplorasinya untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umat manusia ini. Kemudian yang ketiga, ma'aradallahu minna, apa yang Allah kehendaki dari kita, ya, dari kita. Nah, kemudian apa yang Allah kehendaki dari kita dengan adanya potensi yang kita miliki ini, ya, dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab kecuali datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, yang Allah kehendaki dari kita adalah jadikan Islam itu sebagai agama yang kita yakini, agama yang kita pegang, agama yang kita perjuangkan, ya. Karena sesungguhnya hanya Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Artinya ini sebagai keyakinan kita, ya. Jadi tidak benar, ya, pendapat orang yang mengatakan bahwa agama itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Ya, seperti jalan misalnya dari Bogor ke Jakarta bisa lewat Cibinong, bisa lewat jalan tol Jagorawi, bisa lewat Parung, ya, dan sebagainya, Ciputat gitu ya, sampai Jakarta. Tidak, ya. Tapi sesungguhnya ya Islam adalah satu-satunya jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencapai ridha Allah, ya jalannya adalah Islam. Kalau yang mencapai surga, jalannya adalah Islam, ya. Itu yang Allah kehendaki dari kita, ya, menjadikan Islam sebagai aturan hidup, ya. Ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Ya, jadi orang yang mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi bagi seorang Muslim harus jadi keyakinan kita bahwa Islam adalah satu agama yang benar gitu. Walaupun dalam kenyataannya kemudian Islam tidak ada toleransi, tidak. Islam adalah agama yang sangat toleran. Dalam ayat yang lain kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Ya. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Itu agama yang sangat toleran. Lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamaku. Ya. Ini barangkali bisa kita lihat dalam sejarah ketika Muhammad Al-Fatih bebaskan Istanbul, ya, misalkan Konstantinopel, ya. Kemudian beliau masuki Hagia Sophia, ya, yang kemudian jadikan masjid, ya, gereja Hagia Sophia ini. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang tetap dan keyakinannya, silahkan saja. Barang siapa yang ingin keluar dari negeri ini, ya, kami akan antarkan ke peratasan negeri. Jadi tidak akan dilakukan pembunuhan massal, tidak. Islam itu agama yang sangat toleran. Dan barang siapa yang ingin masuk ke dalam agama Islam, ahlan wa sahlan, ya. Ya, kami akan terima sebagai saudara di dalam Islam. Ya. Jadi ini keyakinan kita. Ini adalah alam syahadah, alam nyata, ya, alam yang nyata dalam kehidupan kita. Alam bersahadat kita, ya. Alam yang kita saksikan sehari-hari, yang telah kita bersahadat, nah konsekuensinya kita harus membela agama ini. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhuna minal kitabi wa ya'fun an katsir qad ja'akum minallahi wa nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yang cahaya dari Allah adalah Nabi Muhammad dan kitab yang adalah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran telah datang kepadamu, maka ya terimalah ini. Sesungguhnya ya mereka memang mengetahui tentang kedatangan Rasulullah SAW dalam kitab-kitab sebelumnya sudah disampaikan itu. Ya, tapi mereka tidak meyakini. Ya. Maka ini bagian dari takdir syar'i, ketentuan syar'i, ya, takdir syar'i, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat ayatnya, ya. La ikraha fid din, surat Al-Baqarah 26, ya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut, ya, artinya selain Allah, ingkar kepada setan-setan yang sembah selain Allah, ya, dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi barang siapa yang mengingkari tauhid, mengingkari setan-setan, ya, yang dan beriman pada Allah saja, maka sungguh tidak berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Ya, dan Allah mendengar lagi mengetahui. Jadi takdir syariat inilah kita harus memegang teguh syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Islam ini harus kita jadikan sebagai minhajul hayah, sebagai metode kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi takdir syar'i, ketentuan syar'i. Nah, kalau tadi yang berkaitan dengan kita dilahirkan dari siapa ini kan terhadap kita ini nggak akan ditanya. Tapi kalau di sini wahum yus'alun, mereka akan ditanya tentang apa yang sudah diperbuatnya. Ya, mereka akan ditanya tentang apa yang telah dilakukannya. Ya, perhatian tadi ingat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allah tidak akan tanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanya, kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pelaksanaan syariat kita, artinya terhadap ibadah kita, terhadap amal kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Surat At-Takatsur ayat 8, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu lakukan di dunia ini.
Artinya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hadis dikatakan bahwa ada 5 perkara yang akan ditanya oleh kita, umur kita untuk apa, masa kemudian harta kita untuk apa, dan segala macam. Artinya semua yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan ditanya terhadap pelaksanaan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Maka kalau dalam hal ini kewajiban kita adalah al-istijabah. Istijabah itu artinya menyambut, taat. Kita taat dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan syar'i ini. Ya. Kita sebagai seorang muslim ya harus taat, menyambut dengan kalimat sami'na wa ata'ina. Ya. Kita akan mendengar dan saya akan taat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata, dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidaklah patut bagi orang mukmin yang ketika Allah sudah menetapkan sebuah keputusan, maka ada pilihan yang lain. Ya, artinya ketika Allah sudah tentukan ketentuan syariah kita, ya masih ada pilihan-pilihan yang lain. Kita cari-cari yang lain gitu ya. Gunakanlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya syariat ini dengan sebaik-baiknya kita. Ya. Ketaatan kita sangat dibutuhkan dalam hal ini. Ya, ayat yang lain surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima." Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka satu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Jadi kamu di sini adalah Rasulullah SAW. Ya, bahwa kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadikan Rasulullah sebagai hakim perkara yang diputuskan. Dan ketika sudah diputuskan, maka mereka tidak boleh ada keberatan sedikit pun dalam diri mereka dan menerima dengan sesungguhnya. Ya, sekali lagi ini alam tugas kita terhadap dari kita ini adalah kita istijabah. Ya. Apa yang akan Allah kehendaki dari kita adalah kita beristijabah, menyambut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kesemuanya telah ada dalam diri kita, maka itulah tandanya kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terhadap takdir Allah, ya, kita mengambil hikmahnya terhadap alam semesta ini kita manfaatkan, ya, setelah bereksperimen manfaatkan terhadap ya, atau dari kita adalah kita menyambut taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq. Ya. Sebenarnya orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Dan mereka berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiq. Ya. Mudah-mudahan ya, dengan memahami materi ar-ridha ini keimanan kita semakin kuat, bagaimana posisi kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap alam semesta ini maupun yang diperintahkan Allah kepada kita untuk taat, ya. Maka insyaallah dengan pemahaman yang benar seperti ini kita akan sampai ya kepada Islam yang sesungguhnya, Islam yang betul-betul masuk ke dalam hati kita ketika sudah muncul sikap ridho, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita ridho Islam sebagai agama kita ridho
Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Insya Allah ketika ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka mudah-mudahan Allah pun ridho kepada kita. Karena yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita dalam hidup dalam mardhatillah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini. Kalau ada kebenaran yang sampaikan semata dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan, ada kedhaifan saya, kelemahan saya pribadi sebagai manusia, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.